Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadila Sri Hidayati. Di sini saya akan mengajar pemrograman web dengan materi server-side scripting. Sebelum kita mengawali pembelajaran, marilah kita berdoa. Lalu ketua silakan memimpin. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan melakukan presentasi. Nadifa Olivia Subana hadir. Ramadan Abdillah Hadir. Mifda Nadifa hadir. Syafira Amira hadir. Muhammad Laila Najib Hadir. Alistiana Muhimatu hadir. Hendra Faturaman Hadir. Putri Alianti hadir. Iit Winasari hadir. Agresia. Oke. Sebelum kita mengawali pembelajaran, saya akan melakukan tes terlebih dahulu. Silahkan join my business-nya. Oke, silakan. Silakan join dengan kode yang sudah tertera di layar. Oke, sudah. Mari kita mulai. Oke, baik. Kuisnya sudah selesai. Jadi saya akan sedikit mengulas materi tentang server-side scripting ini. Baik. Ada yang tahu apa itu server-side scripting? Ayo. Server-side scripting itu kayak pemrograman di sisi servernya gitu. Jadi dia bagian menyimpan data atau mengelola memproses data. Oke, baik, betul sekali. Oke, saya akan lanjut. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menerapkan server-side scripting ini dalam pembuatan halaman web. Baik, pengertian dari server-side scripting adalah kode program yang berjalan di komputer server, bukan di komputer pengguna. Tujuannya adalah untuk mengolah data, menghubungkan ke database, dan mengirimnya ke browser pengguna.
Contohnya seperti ini. Kita lagi scroll apa itu namanya, Shopee, Tokopedia, kita mau lihat produknya, kita menekan tombolnya. Lalu di sisi server nanti browsernya dikirim ke server, lalu servernya itu mengambil data dari database lalu dikirim lagi ke browser. Seperti itu. Lanjut. Bahasa pemrograman server side yaitu ada PHP, Python, JavaScript, Ruby, Java, C#, dan Go. Lalu fungsi server side scripting ada mengolah data dan menyimpan data ke database, memproses permintaan request dari pengguna, mengautentikasikan pengguna, mengelola sesi dan cookies, dan menyediakan API untuk aplikasi frontend. Lalu contoh web server dan database server seperti yang ada di PPT. Lalu bahasa pemrograman PHP. Kita akan memilih salah satu bahasa server side yaitu PHP, yaitu Hypertext Preprocessor adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk membuat website dinamis. Selanjutnya perintah dasar PHP bisa dilihat. Lalu ini metode get dan post. Ini dasar-dasar SQL ada select, insert, update, delete, create table, drop table, dan sudah. Sekarang saya akan membagi kelompok menjadi 2 kelompok. Dan yang menjadi ketua adalah 2 peringkat teratas dari permainan kuisis tadi, yaitu Ajib dan Putri. Oke. Sudah berkelompok ya. Lalu saya kan sudah mengirim draft di grup kelas, silahkan dilihat dan download LKPD-nya. Unesa. Aku gak bisa ya. Isa kurang. Astaga. Oke, kelompok 1 sudah diisi identitas LKPD-nya. Kelompok 2 bagaimana? Kelompok 2 bagaimana? Oke, sekarang kalian baca studi kasusnya. Coba salah satu baca dong. Studi
kasus SMK UNESA adalah salah satu sekolah kejuruan yang aktif juga melalui kegiatan ekstrakurikuler mengembangkan potensi siswa tidak hanya dalam bidang akademik, tetapi juga melalui kegiatan ekstrakurikuler. Setiap awal semester, sekolah membuka pendaftaran berbagai kegiatan seperti pramuka, paskibra, karya ilmiah, remaja, English Club, dan lain-lain. Namun proses pendaftaran selama ini masih dilakukan secara manual, perlu digitalisasi proses pendaftaran ekstrakurikuler. Sejalan dengan hal tersebut, dalam mata pelajaran pemrograman web, siswa mempelajari bahasa pemrograman server-side melalui pembelajaran berbasis proyek. Siswa akan bekerja dalam kelompok untuk merancang dan membangun sebuah solusi digital sebagai bentuk penyelesaian dari studi kasus ini. Oke, kalian sudah baca studi kasusnya, lalu ini boleh dibaca, kita skip saja kali ini. Lalu kita ke tabel rumusan masalah. Salah satu saja. Oke, bagaimana kelompok 1? Apa? Bagaimana perancang sistem pendaftaran ekstrakurikuler dibandingkan proses manual di SMK UNESA? Oke, baik, betul. Sekarang ke langkah berikutnya, yaitu menentukan indikator penyebab dan indikator penyelesaian. Indikator penyebab dan indikator penyelesaian dari rumusan masalah tadi. Ada yang tidak paham? Oke, baik. Saya beri waktu 5 menit ya. Indikator penyebab atau indikator penyelesaiannya pilih satu saja, sama seperti rumusan masalah tadi. Satu saja, indikator penyelesaian dan indikator penyebab. Sudah? Oke, baik. Silakan kelompok 2. Siswa dapat mengidentifikasi kelemahan dalam sistem pendaftaran ekstrakurikuler yang masih mampu. Oke, itu termasuk indikator apa? Indikator penyelesaian. Oke. Lalu kita ke step berikutnya, yaitu menganalisis masalah. Dari setiap indikator yang kalian temukan tadi, carilah minimal 3 sumber dan berikan link dari sumber tersebut. Tulis di kolom analisis masalah ini. Carilah di internet. Di apa?
lanjut ke step berikutnya, yaitu rencana project. Istilah judul project, tujuan dari project, waktu dan tanggal pengerjaan project, dan waktu penyelesaian project. Karena waktu dan tanggal pengerjaan dan waktu penyelesaian project hari ini, ya ditulis tanggalnya hari ini. Oke, lalu judul dan tujuan silakan ditulis ya. Bulan secara online tanpa formulir kertas. Oke, baik, betul sekali. Kita lanjut ke step berikutnya, yaitu pembagian tugas. Silahkan bagi tugas. Dari anggota kelompok kalian harus ada punya tugas masing-masing. Tugas itu bisa front end, back end, UI UX designer, database administration, sistem analis. Full stack juga bisa. Wina sebagai DevOps dan Ainu sebagai backend-nya. Oke, baik, semua sudah mempunyai tugas masing-masing. Lanjut kita ke step berikutnya, yaitu melaksanakan project. Silahkan membuat webnya. Oh, waktunya 20 menit.
Beri waktu 5 menit. Ayo kelompok 2, saya beri waktu 5 menit ya. Karena waktunya hampir habis. Selagi kita menunggu kelompok 2, kelompok 1 boleh mempresentasikan hasilnya. Baik, silakan kelompok 1 perwakilan ketua kelas, ketua kelompok dan satu lagi boleh, atau ketua kelompok saja boleh. Silakan. Berdiri dong. Jangan duduk. Oke, jadi ini hasil dari kerja kelompok kami. Tadi ini sudah diberi CSS, lalu daftar ekstrakurikuler, misal kelas ini eskul tanggal pemrograman daftar kembali. Kemudian lihat ini nanti data eskulnya udah dikasih CSS, data pendaftar ini tadi saya ini. Oke, baik, bagus sekali. Lalu saya tanyakan, apakah bab ini sudah menjawab dari rumusan masalah kalian? Coba saya tanya, rumusan masalahnya tadi apa? Misalnya tadi bagaimana merancang sistem pendaftaran ekstrakurikuler berbasis web dapat menggantikan proses manual. Oke, jelaskan apakah sudah. Menurut saya sudah menjawab ya, karena di sistem kami sudah mendukung untuk pendaftaran ekstrakurikuler. Oke, baik, berikan aplaus untuk kelompok 1. Apakah kelompok 2 sudah siap? Oke, baik, kita tunggu ya. Eskul yang didaftar. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Oke, untuk itu rumusan masalahnya, apakah web ini sudah menjawab dari rumusan masalah tadi yang sudah kalian buat? Saya rasa sudah, karena di sini tujuannya kan untuk mempermudah pendaftaran. Jadi dengan adanya web ini, kami tidak perlu membuat brosur secara manual. Jadi siswa yang ingin mendaftar cukup mengunjungi halaman web kami, lalu mengisi data dan eskul yang ingin didaftar. Oke, baik, berikan aplaus untuk kelompok 2. Oke, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Selanjutnya kalian akan melakukan post test. Silakan join kuisisnya. Disiapkan device-nya ya.
Oke, ini udah. Silakan join kuisisnya ya, teman-teman. Kodenya Oh iya ya. Saya tutupi, maaf. Kurang 2 orang. Kurang 1 orang. Oke. Kita bisa mulai.
Wina kenapa? Oh, loading. Apa ini diakhiri saja? Bagaimana, Wina? Oke, saya akhiri ya. Beri aplaus untuk yang juara 1. Oke teman-teman, jadi pembelajaran kali ini sudah selesai ya. Pembelajaran kali ini sudah sesuai dengan pembelajaran abad ke-21 dan sudah menggunakan project based learning. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, kita akan berdoa. Silakan ketua. Sebelum kita mengakhiri kelas pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, saya akan mengingatkan untuk LKPD-nya segera dikirimkan ke saya ya. Ayo, segera. Sekarang. Untuk pengumpulannya di mana? Di drive tadi yang saya kirimkan. Itu kan ada kelompok 1 dan kelompok 2. Silakan. Sekian pembelajaran kita kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.